Gue mau nanya satu hal ini sama lo. Kalau misalnya ada satu hal yang mestinya kalian lakukan sebagai anak, apa tujuan kalian? Apa keinginan kalian? Gue kepengen kalian tulis di komen. Kebanyakan orang kalian akan menjawab, gue kepengen membahagiakan orang tua gue. Gue kepengen membawa orang tua gue pergi ke umroh. Amin. Gue kepengen bawa orang tua gue jalan-jalan keluar. Gue kepengen membelikan barang ini yang kalau misalnya gue udah punya duit buat traktirin ini, traktirin itu. Amin. Namun faktanya sekarang kita memiliki banyak banget noise. Gue yakin kalian pasti tahu noise yang kalian bener-bener sayangin. Contohnya apa? Drama Korea, habis itu Netflix, influencer ini, influencer itu, artis ini, artis itu. Hal-hal yang membuat kalian jauh dari impian kalian. Terkadang, waktu yang kita miliki untuk mengimprove diri kita, let's say belajar untuk cara sales, untuk bagaimana cara berbicara, cara berpakaian, cara beretika. Pokoknya self-improvement, workout, nge-gym. Namun hanya karena ada noise-noise itu, kita jadi bilangnya, ya udah deh, entar deh. Ya udah deh, nanti dulu deh. Gua hari ini stres, gua banyak banget kerjaan, gua sibuk. Ya udah deh, gua scrolling sosial media sampai 5 jam. Siapa yang pernah berada di posisi itu? Angkat tangan bareng sama gua. Karena gue juga pernah. Jadi terkadang impian kita tuh semakin lama semakin jauh. Yang mestinya kita kepengen mengimprove diri kita hanya karena kita tahu ada kenikmatan sesaat kayak scrolling sosial media, nonton apapun itu, jadinya kita tunda. Dan ada satu kata yang menurut gue bener-bener menarik banget, yaitu pembanding. Pembanding. Setiap hari, setiap detik, ketika kita menjalani kehidupan kita, kita dihadapkan dengan yang namanya pembanding. Sesimpel gini aja deh, gue punya pilihan antara gue bener-bener workout atau pembandingnya adalah gue bisa memilih untuk scrolling sosial media. Gue bisa aja scrolling sosial media atau gue bisa scrolling Shopee online. Dan di situ tiba-tiba ketemu let's say cewek yang seksi gitu kan ya. Biasanya kan zaman sekarang udah ada gitu yang kayak gitu ya. Atau pembandingnya, gue mestinya buka Shopee atau mungkin gue ke situs yang gak bener, situs dewasa 18 plus ke atas. Kenapa? Karena menurut gue ada yang lebih menarik daripada pergi ke situ. Jadi kalau misalnya kita dihadapin dengan setiap pembanding itu, kita akan makin jauh kayak yang mestinya gue workout malah gue pakai waktu gue untuk sosial media. Yang mestinya gue ngerjain tugas gue yang mestinya bisa selesai dalam waktu let's say 1 jam, jadinya 5 jam. Hanya karena apa? Ada pembanding itu. Kalian bilang kepada diri kalian kayak oke, jam ini gue bakalan gunain waktu gue untuk ngerjain tugas. Namun ketika kalian membuka laptop, membuka dokumen, udah mulai ngetik, pembanding itu akan datang di dalam otak kalian dan mengatakan, Raven, lu tahu nggak di sosial media ada konten yang menarik. Coba deh buka. Terus tiba-tiba kebetulan bunyi notification 3. Oh ya, kayaknya gue harus cek deh. Ini ada pesan masuk nih, pesan apa ya? Let's say WhatsApp gitu ya. Oke, lu buka WhatsApp, habis itu temen lu ngirimin video yang kocak. Pembanding lagi, lu mau ngerjain tugas lu atau lu bakalan ngeklik link itu. Gue bakalan klik, gue bakalan nonton, gue ketawa dikit, gue bakalan balas temen gue dulu. Namun terus ada pembanding lagi, gue bisa scrolling lagi. Wow, bye-bye tugas. Gue mau scrolling dulu sampai 5 jam, sampai mata gue sakit, badan gue udah keringetan, udah susah gerak, perih mata gue, dan gue butuh istirahat. Dan menurut gue pembanding-pembanding ini yang perlu kita sadari. Setiap kalian ingin melakukan bad habit, selalu tanyakan, oke, gue sekarang ada di pembanding, masa-masa pembanding. Gue harus memilih yang mana? Apakah gue memilih untuk melakukan hal yang mestinya gue lakuin? Atau gue bakalan ngelakuin bad habit gue yang gue tahu nanti setelah 5 jam gue lakuin, gue bakalan ngerasa nyesel. Gue kepengen kalian menerapkan taktik ini. 10, 10, 10 rule. Ini aneh banget, tapi setelah gue memahami rule ini, bener-bener make sense banget. Bakal menjadi pengingat gue ketika gue ingin melakukan bad habit gue. Contohnya nonton YouTube.
Jadi tuh definisi dari 10-10-10 rule itu adalah, by the way, kalian telah memasuki pertengahan dari video ini. Artinya, ini adalah sebuah panggilan bagi kalian untuk melakukan perubahan. Dengan segala konten yang ada, dengan segala bullshit yang ada, kita butuh sebuah senjata. Senjata itu adalah ilmu. Jika kalian ngerasa kalian perlu dilengkapi dengan sebuah senjata ilmu ini, gue berharap kalian bisa subscribe sekarang. Dan gue berjanji sama kalian, ketika kalian subscribe, itu menjadi sebuah tantangan buat gue terus-menerus improve video gue agar gue bisa memberikan wisdom jauh lebih banyak kepada kalian. Do we have a deal? 10 detik, 10 menit, dan 10 jam. Di 10 detik pertama lu ngelakuin bad habit, apa yang perasaan yang akan timbul? Setelah 10 menit, perasaan apa yang akan timbul sama diri kalian? Dan setelah 10 jam, setelah kalian melakukan semua bad habit itu, apa yang kalian rasakan? Dan lucunya adalah kalian gak perlu ngetes bad habit itu. Kenapa? Karena kalian punya banyak banget sampelnya. Kalian udah sering banget ngelakuin. Kalian tahu perasaan setiap kalian relapse itu perasaannya bagaimana. Kalian akan membenci diri kalian akan ngerasa gak pede, kalian akan ngerasa stres, kalian ngerasa lu gua gak pernah bisa berubah. Lu udah pernah ngalamin ini. Jadi pertanyaannya adalah, apakah lu pengen ngelakuin atau ngerasain perasaan yang setelah relapse itu atau setelah scrolling sosial media yang berlama-lama itu terjadi lagi ketika kalian pertama kali memulai. Kalian harus ingat itu. Kayaknya gue udah cukup capek deh. Gue selalu bilang ke diri gue untuk coba stop, tapi keulang lagi. Gue bilang ke diri gue untuk stop, pasti ini kali ini pasti bisa. Namun gue gagal lagi. Gue sebagai YouTuber bisa aja menggunakan waktu gue yang benar-benar berharga untuk scripting, untuk menulis poin-poin gue. Terus, ketika pembanding itu datang, gue bakal menggunakan rule itu. Harapan gue adalah ketika kalian setelah menonton video ini, kalian akan ngerasa kayak, oke, hidup gue tuh bener-bener berarti banget. Bener-bener sedikit banget kalau misalnya gue make waktu gue untuk bad habit. Karena gue yakin kalian pasti semuanya sadar, setelah kalian scrolling sosial media, itu tuh nggak berhenti di situ saja. Ketika kalian close video itu, perasaan itu nggak berhenti di situ aja. Selalu ada konten-konten yang masih nempel di dalam otak kalian. Dan itu membuat kalian untuk sulit konsentrasi, sulit untuk fokus, sulit untuk membaca paragraf, sulit untuk ngerjain PR. Gue yakin dan percaya, kita ini bukan keledai yang dimana masuk ke dalam lubang yang sama. Dimana dia udah coba keluar, namun ketika lubang itu datang, yaitu noise dengan segala bullshit yang ada di dunia ini, dia mestinya sadar, gue gak boleh masuk, gak boleh jatuh lagi ke dalam. Karena gue yakin keledai tahu betapa sakitnya ketika dia jatuh ke dalam lubang yang sama. Gue kepengen kalian coba tutup mata bareng-bareng sama gue. Terus kalian ingat lagi ketika kalian relapse, bagaimana perasaan kalian? Rasa benci kalian terhadap diri kalian sendiri. Rasa dimana kalian gak pernah bisa berubah. Rasanya diri gua tuh gak layak. Kayak seakan-akan gua tuh gak bakalan bisa membahagiakan orang tua gua. Pertanyaannya, apakah hal itu, perasaan yang benar-benar menjijikan itu, pengen kalian rasain lagi? Bayangin, gua kepengen kasih tahu kalian bahwa kenikmatan itu, kenikmatan relapse, kenikmatan scrolling sosial media itu hanya sementara doang. Sesementara itu 10 menit doang. Itu paling maksimal. Itu pun menurut gue udah banyak banget gitu ya pressure-nya. Namun efek sampingnya atau identitas yang harus kalian bawa ketika kalian melakukan bad habit itu jauh lebih menyeramkan atau menyedihkan. Dan gue bener-bener pengen bilang kepada kalian bahwa lu itu layak bahagia. Lu itu layak mendapatkan suatu hal yang gak pernah kalian mestinya dapetin. Yaitu mungkin kebahagiaan, kelayakan diri kalian sebagai manusia, dicintai sama teman-teman, sama keluarga, kasih sayang. Lu layak dapetin itu. Hanya aja diri lu sendiri yang pengen coba untuk menunda hal tersebut. Karena gue kepengen dapat kenikmatan yang singkat, karena gue kepengen dihibur sementara,
maka dari itu lu menjauhkan diri kalian dari masa depan kalian. Maka dari itu gue kepengen kalian belajar untuk delay gratification, menunda kenikmatan. Itu jauh lebih worth it banget untuk masa depan kalian. Gue yakin lu pasti bisa. I'm rooting for you.